Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca qasidah yang Rabbi hayyi' lana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أئمة مذاهب الأربعة المجتهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى أرواح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سلمان المدني والشيخ عبد القادر إبراهيم الجنبي والشيخ نور الدين عبد الغني الجنبي والشيخ صناد الحج محمد والشيخ شمس العربي وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ إبراهيم الباجوري والشيخ نومي المتني وجميع الأساتذة وجميع أساتذتنا وأستاذاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Jemaah sekalian berbahagia, alhamdulillah hari ini kita masuk kepada pengajian kita yang selanjutnya pada
pertemuan kemarin kita membahas tentang sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat wahdaniyah itu adalah pembahasan kata Syekh An-Nawawi kemarin, asyrafu mabahis, pembahasan sebaik-baiknya pembahasan. Ya. Sebaik-baiknya pembahasan. Kenapa? Karena wahdaniyat itu menceritakan tentang, membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala وَيَجِبُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى الْقُدْرَةُ وَيَجِبُ apa nak habis baterai? Cuba dulu. Cek. وَيَجِبُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى, dan wajiblah pada haknya Allah Ta'ala al-qudratu, apa bersifat qudrah. Allah itu kuasa, maha kuasa. Wa hiya adapun sifat qudratnya Allah itu sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Qudrat itu adalah satu sifat Allah Ta'ala, satu sifat Allah Ta'ala wujudiyatun yang wajib ada, qadimatun yang sedia, qa'imatun lagi berdiri sendiri bidzatihi ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala. Yujidu ta'ala biha wa yu'adimu kulla mumkinin ala wifqil iradati. Yujidu yang menjadikan siapa Allah Ta'ala biha dengan sifat qudratnya, wa yu'adimu dan meniadakan siapa Allah Ta'ala, meniadakan kulla mumkinin akan segala perkara yang mungkin, ala wifqil iradati berdasarkan sifat iradatnya, kehendak Allah Ta'ala. Jadi qudrah itu kekuasaan Allah Ta'ala. Allah kuasa menjadikan, Allah kuasa menidakkan, menghapus. Ya. Kenapa? Karena kuasa Allah. Ala wifqil iradat, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Walaha sab'u ta'alluqatin, dan bagi sifat qudratnya Allah Ta'ala itu sab'u ta'alluqatin, memiliki 7 ta'alluq. Wahidun suluhiyatun, suluhiyun qadimun. Yang pertama namanya ta'alluq suluhi qadim. Ya. Wahwa adapun dimaksud dengan suluhiyun qadimun adalah salahiyatuha fil azali lil ijadi wal i'dami. Wahwa adapun suluhiyun qadimun adalah apa ta'alluq yang pertama namanya ta'alluq suluhiyun qadimun. Wahwa salahiyatuha fil azali, yaitu adalah salahiyatuha, kelayakan, layaknya Allah fil azali, layaknya sifat ta'alluq Allah itu fil azali, pada azal. Azal itu apa? Terciptanya makhluk dan hanya ada Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ada. Itu namanya azali, zaman azal. Zaman sebelum terciptanya makhluk, cuman ada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya disebut namanya zaman azal. Salahiyatuha fil azali, layaknya ada qudrahnya Allah itu fil azali, selama di masa azal, lil ijadi wal i'dami biha,
untuk mengadokan dan meniadakan biha dengannya sifat fi waqtil imkani, pada ketika waktu yang memungkinkan. Jadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama suluh, ya. Wa thalathatun tanjiziyatun. Wa thalathatun tanjiziyatun hadithatun. Namanya sifat tanjiziyah hadithiyah. Ya. Namanya sifat tanjiziyah hadithiyah. Maksudnya apa? Wa hiya ta'alluquha bi ijadil mumkini ba'da adamihi as-sabiqi. Tanjiziyah hadithiyah itu adalah satu ta'alluqnya sifat tanjiziyah bi ijadil mumkini, untuk menjadikan sesuatu, untuk mengadakan sesuatu yang mungkin ba'da adamihi as-sabiqi, setelah ketiadaannya mungkin pada keterangan yang lalu. Wa ta'alluquha bi'idamihi ba'da wujudihi, dan ta'alluqnya sifat tanjiziyah hadithah bi'idamihi, dengan meniadakannya sifat, dengan meniadakannya ba'da wujudihi, setelah mengadokan mungkin, ya. Jadi kalau ta'alluq salahiyah, adanya Allah itu layak adanya Allah sejak zaman azali. Itu disebut namanya suluhiyah qadim, layak sedia ada. Jadi kudratnya Allah ini, sifat kudrat Allah ini bertakluk, artinya berkaitan erat dengan 7 perkara. Yang pertama namanya ta'alluq suluhiyun qadimun. Sifat yaitu satu keadaan di mana Allah itu layak ada sejak zaman azali. Zaman azali itu tadi apa? Zaman sebelum terciptanya segala sesuatu, dan Allah itu sudah ada dengan zat-zat dan sifatnya. Itu namanya zaman azali. Kemudian ada azalian wa abadian. Beda, azali dengan abadi beda, ya. Keazalian. Nah, layaknya Allah itu untuk mengadokan atau menidakkan sesuatu perkara. Kenapa? Sesuai dengan kudrah kekuasaannya Allah. Yang selanjutnya ada namanya suluhiyun qabidun, cuma tidak ada sih keterangannya. Yang ketiga namanya tanjiziyah hadithah. Maksudnya apa? Yaitu ta'alluqnya sifat ini dengan mengadakan segala perkara yang mungkin, mengadakan segala yang mungkin setelah diawali tiada. Mengadakan segala sesuatu yang mungkin setelah dia diawali dengan tiada. Atau meniadakan sesuatu yang dulunya ada. Ya, mengadokan yang asalnya tidak ada, meniadakan yang asalnya ada. Ya. Ini namanya sifat apa tadi? Tanjiziyah hadithah. Ya. Tanjiziyah hadithah. Wa ta'alluquha, dan adapun ta'alluqnya itu biijadihi lil ba'thi minal qabri. Ya, lil ba'thi minal qabri. Ta'alluqnya itu dengan mengadakannya perkara yang mungkin dari membangkitkan minal qabri, membangkitkan seseorang dari kubur. Itu contoh tanjiziyah hadisah. Manusia itu diawali dengan tiada, kemudian ada. Mungkin bagi Allah, mungkin. Kemudian dari ada menjadi tiada. Mungkin bagi Allah, mungkin. Dengan kekuasaan Allah. Ta'alluqnya itu juga seperti membangkitkan orang yang sudah mati dari kubur. Kapan? Kage, kita kan hidup nih. Sekarang kita ni melewati alam. Alam pertama namanya alam ruh. Di alam ruh kita ditanya,
Alastu bi rabbikum, apakah aku ni Tuhan kamu? Kita galau-galau jawab, apa yang kita jawab? Bala. Iyo, benar lah. Itu bala. Jadi ada beda, bala, na'am, aywa. Kalau na'am, iyo. Kalau aywa, iyo. Bala juga iyo. Cuman kalau bala tu iyonya lebih kepada yakin. Ya. Kalau na'am, tayo tidak. Ya. Kalau aywa itu bahasa Amiyah orang Mesir. Ya. Akal tu aywa. Ya. Lah makan ke tu? Aywa. Sudah je. Ya, tu bahasa kita. Ya. Jadi bala dengan na'am ke kalau tingkat keyakinannya lebih tinggi bala. Jadi kita di alam arwah dulu ditanya dengan Allah. Alastu bi rabbikum? Kamu tu yakin tak aku ke Tuhan kamu? Galau-galau kita jawab bala. Kami jawab iyo. Lepas dari alam arwah masuk namanya alam rahim. Di alam rahim kita dah tik gawe. Cuman makan tidur. Ya, sudah tu nendang perut mak tu gawe kita. Ya, itu di alam arwah, di dalam rahim. Makanya kadang mak tu tidur mincak-mincaknya ngapo kena tenang. Ikut anak kau iyo memang dari bayi dari perut nendang sampai gedang nendang pula. Apalagi anak jantan kalau tidur ya Rabbi hulu kilir. Lepas dari alam rahim masuk alam ketiga namanya alam dunia. Di alam dunia lah ikut kita namanya tempat kita ujian. Selesai dari alam dunia, di alam dunia berapa lama? Tergantung berapa dia bagi Tuhan. Tapi seperti yang kita kaji kemarin, umur itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, umur itu bisa bertambah, bisa berkurang. Selesai dari alam dunia, masuk kita namanya ke alam kubur. Alam kubur. Di alam kubur itu ada satu tempat namanya alam barzakh. Nah, disitulah nanti kita kalau ada ujian itu namanya kalau sebelum ujian tesis ada namanya ujian pratesis. Sebelum masuk kita ke masuk surga, apa masuk neraka. Lah lolos ujian apa belum? Ya. Atau disebut juga tempat transit. Kalau di dunia banyaklah melaran banyaklah tak betul di situ tempat latihan. Kalau banyak dosa latihan kena siksa. Kalau banyak pahala latihan nunggu nak masuk surga. Tinggal dipilih. Nak latihan kena gebok malaikat apa nak latihan nunggu masuk ke surga. Ya. Dari alam barzakh baru nanti namanya alam akhirat. Disitulah nanti penentuan kita masuk alam akhirat itu ya pada selesai kiamat masuk alam akhirat, alam terakhir. Penentuan kita masuk syurga atau masuk neraka. Cuma ada dua alam. Kalau dak syurga, neraka. Beda dengan akidahnya Mu'tazilah, ada namanya al-manzilatu bainal manzilatain. Tempat di antara dua tempat. Kalau dah masuk surga, masuk neraka. Kata menurut Mu'tazilah, ada satu tempat namanya al-manzilah bainal manzilatain. Bukan surga, bukan neraka, ngamang. Mereka macam mana pula? Sama dengan kalau kita ditanya, kita ke jantan apa betina? Kalau dak jantan, ya betina. Dak tik, kau jantan. Saya ke antara jantan dengan betina. Ada bisa? Ya. Kalau di KTP kita Indonesia insya-Allah alhamdulillah masih aman. Jenis kelamin itu dua. Kalau dak laki-laki, perempuan. Tapi kalau di Thailand jenis kelamin itu lebih dari 10. Itu yang saya bingung. Maksudnya jenis apa? Lelaki kejantan-jantanan atau perempuan kejantannya? Macam mana? Tak paham saya. Jenis kelamin itu lebih dari 10. Kenapa? Karena Thailand itu adalah negara penghasil waria terbesar di dunia. Lady boy. Ya, badan lady, kaki boy. Itu bahaya tu. Ya, kalau ke Thailand hati-hati. Nauzubillah. Kalau di Indonesia terkenal namanya apa namanya tu? Waria. Ya. Wanita setengah pria atau pria setengah wanita, wallahu alam. Ada orang ngaku-ngaku saya kok sebenarnya betino, cuman ngingap di badan jantan. Wah, ada nyombong bae itu. Itu jin. Apa? Berarti ada jin bencong masuk dalam badan. Perlu diruqyah. Nauzubillah. Nah, ini apa namanya alam kita tadi. Azali
Azal itu adalah alam di mana tadi Allah sudah ada sebelum terciptanya segala makhluk. Nah, tanzihi, contoh ada tanjiziyah hadithah itu tadi adalah seperti bi'ijadihi lil ba'thi minal qabr, membangkitkan seseorang dari alam kubur, dan kita semua nanti akan bangkit kembali, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa thalathatun ta'alluqatin, dan adapun tiga daripada ta'alluq itu qabdiyatun, ta'alluq qabdiyah, ta'alluq qabdiyah, ta'alluq qabdiyah, menerima. Wahia ta'alluquha bistimrari adamil mumkini. Ta'alluq qabdiyah itu adalah ta'alluqnya sifat bistimrari adamil mumkini, dengan terus menerusnya ketiadaan sesuatu yang mungkin. Terus menerus dengan ketiadaan sesuatu yang mungkin. Waqta imkanil wujudi, pada waktu memungkinkan adanya, qabla wujudihi, sebelum adanya mungkin perkara yang mungkin. Wa ta'alluquha bistimrari wujudihi ba'dal adami, dan ta'alluqnya sifat bistimrari wujudihi dengan terus menerus adanya perkara yang mungkin, ba'dal adami, setelah tiadanya. Wa ta'alluquha, dan ta'alluqnya sifat bistimrari adamihi, dengan terus menerus tidak adanya perkara yang mungkin, ba'dal wujudi, setelah adanya perkara tersebut. Fahadhihi ta'alluqatu as-salasatu, maka adapun ini ta'alluq yang tiga, yuqalu laha ta'alluqatun qabdiyatun, maka disebutlah namanya tadi ta'alluq qabdiyah. Yang tiga ini disebut namanya ta'alluq qabdiyah. Mana yang tiga tadi? Ta'alluq qabdiyah itu mana baik? Satu, berta'alluqnya sifat dengan terus menerusnya ketiadaan perkara yang mungkin. Terus menerusnya perkara yang ketiadaan perkara yang mungkin. Tisu kau mungkin ada atau mungkin tidak ada. Bisa jadi kedua-duanya. Bisa jadi tisu ini tidak pernah dibuat, bisa jadi tisu ini dulu memang sudah pernah dibuat. Ya. Nah, mungkin saja ini tidak ada sampai terus menerusnya. Mungkin. Ada juga mungkin dia itu terus menerus ada setelah tidak ada. Yang ketiga, ta'alluq terkadang terus menerus dia tidak ada setelah dia ada. Terus menerus tidak ada padahal dia mungkin ada. Terus menerus dia ada, ya, padahal dia sudah tiada. Terus menerus dia tidak ada setelah dia ada. Pening guru, macam itulah kayak kira. Ya. Memang tauhid ku muter-muter dikit. Intinya kita menerima kudrat Allah itu macam ni. Kita menerima kudrat Allah itu, Allah bisa menjadikan segala sesuatu dengan kudratnya, bisa meniadakan segala sesuatu dengan kudratnya. Kalau tu faham tak? Ya, gampang kan? Ayo, kalau yang tadi macam kau guru. Biasa. Ada. Cuman macam kau, tauhid itu kata guru-guru kita bengen, dalam nian tak boleh, rendah nian tak boleh. Kenapa? Kalau terlalu dalam, sedangkan otak kita, akal kita taknya nyampe, gila juga. Ya, gila. Tapi kalau rendah nian, tak ada belajar ke atas dikit, bengak pula. Maka kita standar saja. Ya, standar. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua ilmunya barakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, daripada pening lama, lanjut. Ya. Bima'na annal mumkina fil qabdati, ini maksudnya bima'na annal mumkina, maksudnya dengan makna sesungguhnya segala yang mungkin itu fil qabdati, ialah dalam penerimaan. Fa insyaallahu abqahu ala hali, fa insya, maka jika berkehendak siapa Allah, abqahu, akan mengekalkan siapa Allah hun akan segala yang mungkin, ala halihi, sesuai dengan keadaannya, minal adami, dari dia itu tidak ada, awil wujudi, atau ada. Wa insya'a, dan jika berkehendak siapa Allah, abdala, mengganti siapa Allah hu akan segala yang mungkin, wididdihi, dengan lawan-lawannya yang mungkin. Fala mumkina,
illa wa huwa hadithun, maka tidak ada kemungkinan itu mawjud illa kecuali wa huwa hadithun, kecuali yang mungkin itu adalah perkara yang baharu bi fi'lihi, dengan perbuatannya yang mungkin, wa fa'idun min adlihi, dan pas pada keadilannya, ala ahsanil wujuh, atas sebaik-baik wujuh, wa tammuha wa a'daluha, dan paling sempurnanya Allah akan sifat, wa a'daluha, dan paling adilnya Allah kepada sifat. Fa kullu ma siwahu min insin wa jinnin wa malakin wa syaitanin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin wa jawharin wa ardin wa mudrikin wa muhsawisin hadithun. Fa kullu ma siwahu, maka adapun segala sesuatu, mana tadi? Fa kullu ma siwahu, maka adapun segala sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana selain Allah itu? Min insin, dari manusia. Selain Allah itu min itu namanya min litab'id, faedahnya litab'id, menunjukkan sebahagian. Ayo mumpung saya ingat, saya jelaskan dikit. Kita sembahyang tarawih dibuat 2-1 atau 3 sekaligus? 2-1 ya. 2-1. Kalau yang Muhammadiyah biasanya dibuat 3 sekaligus. Bolehkah tarawih dia bagi 2 sama 1? Ada yang mengatakan tarawih itu 3 sekaligus. Kok tarawih, witir, ya Allah. Ya. Kau gagal aku kurang minum. Tapi tak boleh pula minum. Ya. Awak basuh. Apa tadi? Witir. Witir kita dibuat 2-1, 2 rakaat ditambah 1. Tapi ada sebagian golongan membuat witir itu 3 sekaligus, karena menurut mereka yang namanya witir itu kan ganjil. Ngapa pula dibuat 2? Berarti kalau 2 kaget bukan ganjil, namanya genap. Kalau genap berarti bukan salat witir. Nah, maka dibuatlah jadi 3 sekaligus. Itu menurut mereka, karena dia salat witir. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan tarawih itu witir itu 2-1. Alasan yang pertama adalah mengatakan bahwasanya yang namanya witir itu masuk kategori salatul lail. Jika saya nak ngaitkan masuk min litab'id tadi ke. Witir itu masuk kategori salat lail, salat malam. Tarawih masuk kategori salat lail, salat malam. Maksudnya ketik orang salat tarawih siang hari jam 2 dia ketik. Ya, malam. Kenapa? Hadisnya mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maksud man qama di sini ulama hadis mengatakan ini adalah salatul tarawih. Ya. Berarti tarawih yang dikerjakan malam, dia ketik tarawih di siang hari. Tarawih, witir, tahajud itu masuk kategori namanya salatul lail, salat malam. Untuk mengerjakan salat di malam hari, Nabi memberi panduan dalam hadis yang lain. Apa kata Nabi? Salatul laili masna masna. Yang namanya salat tarawih itu 2-2. Maka kita buat dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dibuatlah salat tarawih itu, salat witir itu 2 rakaat ditambah 1. Ngapa? Pertama mengamalkan hadis salatul laili masna masna. Yang kedua ada kaidah fiqh mengatakan makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Semakin banyak orang berbuat, maka semakin banyak pahalanya. Kalau dibuat 2 salam, makin banyak gawenya, banyak pahalanya. Itu alasannya. Jadi kalau dibuat 2-1 apakah bukan witir? Tetap witir namanya. Yang dihitung adalah jumlah rakaatnya. Kalau 2 bukan witir, makanya ditambah sekok lagi menjadi 3. Kalau 3 namanya witir, ganjil. Nah, ini alasannya. Nah, cuman di dalam macam niat untuk niat witir yang 2-1. Ya. Ada 2 pendapat ulama. Satu yang yang agak rajih. Saya ambil yang rajih ya. 2 pendapat ulama.
Kalau niat witir 2-1, kalau yang 3 boleh sekaligus. Usalli sunnatal witri salasa raka'atin. Langsung, tidak masalah. Tapi kalau yang dia 2-1, maka yang 2 rakaat niatnya macam mana? Usalli sunnatan minal witri, ditambah min. Ya, usalli sunnatan minal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya apa? Sengaja aku sembahyang sunat bahagian dari witir. 2 rakaat, berarti 2 rakaat itu termasuk bahagian dari witir. Bukan 2 rakaat itu terpisah dari witir. Nah itu maksudnya. Jadi usalli sunnatan minal witri raka'ataini mustaqbilal qiblati boleh lillahi ta'ala, tapi jangan tambah adaan itu untuk solat fardu. Usalli sunnatan minal witri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala boleh. Sengaja aku solat sunat witir 2 rakaat boleh. Fardu karena Allah, sunnah karena Allah ta'ala. Nah yang seko dah perlu pakai min lagi, karena itu memang witir hakiki 1 rakaat. Maka macam mana? Usalli sunnatal witri. Usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Nah, jadi itu membedakan. Kenapa yang di atas itu membedakan? Usalli sunnatan minal witri raka'ataini. Yang serakaat usalli sunnatal witri langsung. Kenapa? Minnya itu berfaedah min litab'id, yang menyatakan 2 rakaat itu masih termasuk bahagian dari witir yang 3 rakaat. Itu maksudnya. Nah, jadi guru kalau selama kami tak pakai min salah apa tak guru? Tidak. Betul juga. Kenapa? Karena belum tahu. Coba kalau lah tahu, boleh dibuat yang macam itu. Boleh, silahkan. Tapi kalau tak pakai juga, tapi ada pendapat ulama. Yang kedua dalam kitab Busyrul Karim mengatakan tak pakai min juga tak apa-apa sebenarnya. Usalli sunnatal witri raka'atain boleh. Tapi yang aujah seperti yang paling elok ditambah dengan min. Usalli sunnatan minal witri. Yang kedua baru usalli sunnatal witri. Ada juga yang bertanya yang kedua, guru yang betul kalau berniat macam mana? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Apa fardhi syahri ramadhana? Kau ribut juga. Kata saya masalah kau baik. Jadi boleh tak? Memang kalau kita buka kitab I'anatul Talibin, di situ dikatakan yang paling afdal dibaca nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Itu di kitab I'anah. Ya, kenapa? Karena kedudukan i'rabnya ramadhani itu harus menjadi mudhaf daripada hadhihi sanati. Itu seperti itu. Nah, kalau yang dibaca ramadhani boleh atau tidak? Boleh juga. Kalau kita tengok kitab pengukuran ramadhana, ya, usalli nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Boleh juga. Berarti i'rabnya stop batas itu. Hadhis itu menjadi badal atau bisa menjadi dharaf. Jadi yang Arab tergantung kaidah nahwiyahnya tadi. Kalau nak ngikut kepada kitab I'anatul Talibin, siapa yang nulis kitab I'anah? Namanya Syekh Abi Bakar Syataq Ad-Dimyati, mensyarahi daripada kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zaiduddin Al-Malimar. Itu mengatakan pakai ramadhani. Kalau yang pakai kitab pengukuran yang kita pakai di Melayu, maka pakai Ramadan. Nah, silakan, tak masalah. Yang penting jangan ribut. Yang salah itu orang tak ada puasa, tak ada berniat. Itu salah. Ada orang bertanya dengan saya, guru, kenapa? Saya malam tadi sahur lah. Sudah tu lupa pasal niat, teringat orang lah bedok baru puasa. Macam mana puasa saya guru? Sah apa tidak? Batal lah. Kenapa? Karena niat itu harus dipasang sebelum azan subuh. Makanya kita dalam berpuasa itu sesudah tarawih apa? Baca niat langsung di saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma sampai sama mengapa? Supaya kita tidak terlambat baca niat. Kenapa? Pasang niat untuk puasa boleh dari berbuka sampai lagi sebelum azan. Jadi berbuka tu sudah kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika watartu bi rahmatir rahimin. Nawaitu sauma. Boleh. Boleh, tidak masalah. Kalau takut.
Cuman yang paling elok pasang niat itu sebelum subuh. Karena itu yang paling pas. Cuman niat itu butuh tabyid, memasang niat di malam hari. Nah, kalau sudah azan maka tak sah puasanya. Jadi ya cuma dapat nahan haus dengan apa lah. Kalau pasang niat jam 7 baru pasang niat, ada boleh. Ya. Mentang-mentang agi awak dah pasang niat, jangan makan depan orang puasa. Enak niat, ada boleh je ya. Ngangi nama itu ya. Itu cerita min masalah puasa. Min kata dia. Min lid tabaid. Jadi dikatakan apa tadi? Ayat. Wa huwa hadithun bi fi'lihi wa fa'idun min 'adlihi, dan wa fa'idun dan mencurahkan min 'adlihi dengan daripada keadilan Allah taala. Fa'id mencurahkan min 'adlihi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala ala ahsanil wujuh, atas sebaik-baik wajah, sebaik-baik arah penciptaan. Wa atammuha wa a'daluha, dan adapun paling sempurnanya sifat, wa a'daluha, dan paling adilnya sifat. Fa kullu ma siwahu, maka adapun segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, min insin wa jinsin, min insin wa jinnin, daripada manusia, wa jinnin, dan jin, wa malakin, malaikat, wa syaitanin, syaitan, wa sama'in, langit, wa ardin, bumi, wa hayawanin, hewan, wa nabatin, tumbuhan, wa jamadin, bangunan, gedung, wa jauharin, sesuatu yang abstrak, wa aradin, arad, wa mudrikin, arah sifat tujuan, ya, wa muhaswisin, hadithun, semua itu hukumnya adalah baharu. Semuanya itu baharu. Tidak ada yang tidak baharu. Seperti saya bilang, yang baharu itu namanya hadithun. Yang hadithun itu namanya alamun. Dan siapa itu alam? Alam adalah ma siwallah, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tadi? Wa mudrikin wa muhaswisin, dan sesuatu aradin tadi sesuatu jauhar, sesuatu yang abstrak, wa muhaswisin, sesuatu yang konkret, hadithun, itu semuanya adalah baru. Muhaswis apa tadi? Muhaswisun yang konkret, hadithun baru. Ansha'ahu, yang mengadakan, mengembangkan, membuat siapa Allahu akan segala ma siwahu bi qudratihi, dengan kudratnya Allah, dengan kekuasaannya Allah taala, insya'an, dengan sebaik-baik pembuatan. Ba'da an lam yakun syai'an, setelah tidak adanya segala sesuatu. Idz kana Allahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, karena adanya Allah taala itu fil azali, di masa azalnya, pada masa azali, maujudan, keadaannya maha ada, lam yakun ma'ahu ghairuhu, yang tidak ada bersama Allah ghairuhu, siapa selain Allah. Fa ahdatha, maka membuat, maka terjadi, maka baharu al khalqu, apa segala yang diciptakan, ba'da dzalika, setelah yang demikian itu, idharan, keadaannya menampakkan, liqudratihi, bagi kekuasaan Allah taala, wa tahqiqan, dan mengukuhkan, lima sabaqa, bagi keterangan yang telah lalu, fi iradatihi, pada iradatnya, pada kehendaknya Allah taala, la yashuddu an qabdatihi, tidaklah menyimpang, ya, la yashuddu, tidaklah menyimpang, an qabdatihi, daripada penerimaannya Allah Subhanahu wa taala, miqdarun, apa kekuasaan, wala takhruju an qudratihi, dan tak keluar daripada kekuasaan Allah taala, tasariful umuri, apa perjalanan segala urusan, segala umur, wala tuhsa, dan tak dapat dihitung, maqduratuhu, apa kekuasaan Allah taala, tak dapat dihitung kekuasaan Allah taala, ya. Jadi Allah itu kudrah, kuasanya Allah dari sejak zaman azali, ya, sejak zaman azali. Wa dhidduhu ay dhiddul qudrati, adapun wa dhidduha ay dhiddul qudrati, adapun lawannya sifat qudrat, al ajzu. Kalau qudrah kuasa, kalau ajzu lemah.
Wa dalilu ala dzalika, dan adapun dalil atas yang demikian itu, ai thubutil qudrati lahu ta'ala, ai maksudnya tetapnya kudrah, kuasanya lahu bagi Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Wujudul alami, ialah adanya ini alam, wa tarkibihi, dan tersusunnya ini alam. Ya, ini alam ada. Annahu lawin tafat anhul qudratu, sesungguhnya lawin tafat, jikalau tidak ada anhu daripada Allah al-qudratu, apa sifat qudrat, lakana ajizan, niscaya Allah itu ajizan, maha lemah. Walau kana ajizan, dan jikalau sekiranya ada Allah itu lemah, lam yujad syai'un aw ba'dun min hadhil makhluqati, maka tak didapat apa sesuatu atau ba'dun sebahagian min hadhil makhluqati, tak didapati daripada ini makhluk. Wa adamu wujudi syai'in minha, dan tidak akan ada wujud sesuatu daripada ini makhluk. Minha muhalun, minha, maka tidak adanya ini makhluk, muhalun, hukumnya adalah mustahil, lima yukhalifuhul hissu, karena menyalahi kepada ma'al hissu, apa prasangka, wal ayanu, dan kenyataannya. Fabatala ma uddiya ilaihi, maka batallah segala sesuatu yang ditunaikan kepadanya. Wa huwa ittisafuhu ta'ala, apa, yaitu mensifati Allah Ta'ala bil ajzi, dengan sifat lemah. Wa huwa ittisafuhu, yaitu mensifati Allah Ta'ala maha tinggi Allah Ta'ala, bil ajzi, mensifati Allah dengan sifat lemah, itu batal. Fathabata naqiduhu, maka tetaplah naqiduhu, apa lawannya sifat ajzud, sifat lemah, wa huwa, yaitu ittisafuhu ta'ala, yaitu bersifatnya Allah Ta'ala bil qudrati, dengan qudratnya Allah Ta'ala. Maka batallah segala sesuatu yang ditunaikan, itu apa? Batallah segala sifat lemahnya Allah Ta'ala. Kalau batal sifat lemah Allah Ta'ala, tetaplah lawan, maka tetap bagi Allah Ta'ala lawan sifat ajzud, apa? Tetaplah bagi Allah sifat qudrat, sifat kuasa. Wa haitsu wajabat lahul qudratu, dan sekiranya wajib lahu bagi Allah Ta'ala al-qudratu, apa bersifat qudrat, kuasa, istahala alaihi didduha, maka mustahillah bagi Allah apa? Lawan sifat qudrat. Allah tu mustahil lemah. Kalau kita lemah, puasa dak do sahur be, lemasnya rasa bentuk, ya Allah, macam orang dah makan 3 hari. Oh, lemah ni kan. Payu je ngaji, lap. Payu je sembahyang, lap. Segala dak telap. Segala dak do telap. Allah tidak. Allah Maha Kuasa. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-iradatu, dan wajiblah bagi Allah Ta'ala, wajiblah pada haknya Allah Ta'ala al-iradatu, apa bersifat iradat. Apa iradat? Berkehendak. Wa yuradifuha al-musyi'atu, dan adapun sinonimnya sifat iradat al-musyi'ah, ia berkehendak, berkeinginan. Wahya, adapun sifat iradat, sifatun mawjudatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Wahya, adapun sifat iradat itu adalah sifatun, satu sifat mawjudatun yang wajib ada, qadimatun lagi sedia, qa'imatun yang berdiri bidzatihi ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala. Yukhassisu, yang mengkhususkan, biha, dengannya sifat iradat, al-mumkinu, apa segala yang mungkin, bi ba'dhi ma yajuzu alaihi, dengan sebahagian segala perkara yajuzu yang boleh, yang jaiz atasnya mah. Imma bil wujudi, ada kalanya dengan menjadikan sesuatu, au bil adami, atau dengan meniadakan sesuatu, au bis sifati, atau dengan mengerkendak, dengan menjadikan satu sifat, kal bayadi, seperti membuat sifat seputih, awis sawadi, atau membuat sifat sesuatu itu menjadi hitam, au bil ghina, atau dengan sifat ghina, kaya, menjadikan sifat kaya, au bil faqri, atau menjadikan sifat faqir, au bil ilmi, atau menjadikan sifat ilmu, au bil jahli, atau menjadikan sifat bodoh, ila ghairi dzalika, sampai kepada yang lain daripada demikian itu. Kal maqadiri, seperti maqadir. Maqadir itu apa ya? Ukuran. Katuli, seperti tinggi, awil qasri, atau tinggi rendah.
Wa kal azminati, atau seperti masa-masa, kakaunihi, seperti adanya masa itu, fi zamani Ibrahim, pada masa Nabi Ibrahim. Ini iradah Allah atau bukan ni? Allah menjadikan masuk Ibrahim, iradah Allah. Au fi zamani Isa alaihi salam, atau pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Alaihima, mudah-mudahan mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, mendapatkan salam, keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal amkinati, dan seperti tempat-tempat, kakaunihi, seperti keadaannya tempat itu, fi Makkah, di Makkah, au fi Taif, atau di Taif. Wal jihati, atau seperti arah-arah, kakaunihi fi jihatil masyriqi, seperti keadaan arah itu, fi jihatil masyriqi, pada arah masyriq, arah timur, au fi jihatil maghribi, atau pada arah maghrib, arah barat. Nah, ini bentuk daripada kuasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Keiradatan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak membuat zaman Musa, ya kehendak Allah. Allah membuat kehendak zaman Ibrahim, ya kehendak Allah. Allah membuat Mekah, ya kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Kita kumpul di siko pun atas kehendak Allah. Kita duduk siko, ya atas kehendak Allah. Kita ngaji atas kehendak Allah. Cuman kita harus ikhtiar. Ya, jangan dikit-dikit terserah Allah lah. Jom, umur lah berapa? 47. Kawin apa tidak kau? Terserah Tuhan lah. Kata Tuhan kawin. Dah, tidak. Dah dapat jodoh kalau macam tu. Ya. Jom, kerja dah. Kerja. Nak digaji apa tidak? Mung kata Tuhan digaji. Mung kata Tuhan tidak digaji. Tu lolo dah. Begawe lah, tahu digaji. Ya, itu hak. Namanya hak. Manusia itu punya hak, punya kewajiban. Kewajiban kita salat, hak kita dapat pahala. Kewajiban kita bekerja, hak kita rizki, gaji. Ketika kita bekerja tidak digaji, berarti kita boleh menuntut hak? Boleh. Nah, itu namanya hak. Ketika seseorang bekerja tidak dibayar, wajib menuntut hak. Orang kerja, tukang misalnya, dijanjikan kerjanya kalau selesai kerja 40% dibagi duit. Ketika ditunda-tunda, boleh menuntut? Boleh. Itu hak. Kalau hutang, kalau hutang lain cerita. Cuman yang jadi masalah kini kok lebih lah ganas orang yang berhutang daripada orang hutangi. Ya. Bang, minta tolong cari itu, abang ada hutang. Kau tahu dah aku belum aku cincang lagi kau. Nah, sudah. Aku yang gawat. Tapi ingat, hati-hati. Hati-hati yang berhutang. Kalau tak dibayar hutangnya, meninggal dia, di akhirat dia akan menjadi orang yang muflis. Ya. Orang yang muflis. Mungkin dia pahalanya banyak. Mungkin dia gajinya banyak. Mungkin dia sedekahnya banyak. Tapi dia punya hutang tak dibayar. Na'udzubillah, kaget disambut gitu. Si A dipanggil malaikat. Wah, kau mantap kau. Pahala puasa penuh, puasa sunat, puasa wajib jalan. Solat sunat, solat wajib jalan. Zakat bayar terus, sedekah rajin. Dengan tetangga baik. Sudah masuklah surga. Ternyata masa masuk surga, ni. Kalau kita di bandara kan ada tu kan, yang pintu berbunyi-bunyi tu kan. Ni. Mundur dulu. Apa hal? Cek lagi, buka lagi sampai malaikat pening kepala. Kau punya hutang dengan siapa? Dengan Wak Abu tu Berapa hutangnya? Cuma 5,000. Gara-gara 5,000. Ya. 5,000. Jadi macam mana malaikat? Tunggu dulu. Kalau masuk surga tunggu Wak Abu. Rupanya Wak Abu masih 10 tahun lagi di belakang. Banyak kena cegat di belakang banyak. Lah 10 tahun nunggu baru datang Wak Abu. Kata Wabu, aku kau punya hutang dengan Wak berapa? 5,000 kau bayar bila ya? Apa kata Wabu? Aku dah butuh duit. Ngapa? Duit untuk apa? Nyogok malaikat nak pacak dia sogok. Ya, jadi aku minta pahala puasa kau bayarlah. Kurang pahala puasa habis. Please. Pas nak masuk lagi, ni. Ngapa pula? Stop, buka lagi. Cari buku catatan. Rupanya ada hutang lagi. Hutang apa? Beli tempoyak lu membayar.
Cegat lagi dengan siapa? Wak Hasan. Mana Wak Hasan nolak kemang jual tempoyak? Mana Wak Hasan? Wah, masih 20 tahun lagi di belakang. Nunggu 20 tahun. Ya. Datang Wak Hasan. Wak Hasan, saya makan ada utang beli tempoyak lu bayar. Bayar. Aku dah nak kata Wak Hasan. Ngapa? Aku minta pahala puasa kau. Ala sudah diambil Wak Abu. Minta pahala semayang lah. Akhirnya apa? Pahala semayang, bayar utang. Akhirnya sampai habis, pahala puasa habis, pahala semayang habis galo-galo, datik bersisa. Rupanya ada dosa apa? Nenang kucing 5 kali. Gara-gara nenang kucing, masuk neraka. Jadi yang punya utang hati-hati ya. Jadi cek-cek lah buka HP itu ada utang apa tidak. Kalau utang di bank tu bayar ya. Nah, jadi punya utang dengan kawan walaupun 500 bayar. Makanya ada istilah kita orang Melayu kok kaki pas raya tu apa? Wah, minta maaf yo kalau ada tertenang, tercuil, tersenggol, terambil, minta tolong halali. Kan macam tu. Ya, aku halali lah. Cuma kalau 1 juta jangan dihalali utang. Kalau 1 juta bayar. Kalau cuma ngambil tercuil, tersenggol tu dak halal lah. 1 juta jangan minta halal ya. Bayar. Nah, untuk yang memberi hutang wajib menagih. Wajib menagih. Kalau tidak ditagih itu bahayanya. Ditagih. Sampai berapa kali? Sampai berkali-kali. Sampai batas waktu misalnya sampai 10 kali ditagih, tidak juga bayar. Lalu yang terakhir, halali. Walaupun berat. Halali, hutang itu. Boleh halali. Tapi pelajaran, jangan ngutangi lah lagi. Kalau banyak guru, kalau banyak dituntut. Kalau sampai 100 juta, 200 juta, itu lumayan tuh. Untuk anak-anak, bini, cucung, lebih-lebih. Itu hutang wajib dibayar. Sebab itu tadi orang yang berhutang tak dibayar-bayar namanya muflis. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita bisa membayar hutang kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada amalan untuk pelunas hutang? Ada. Tiap hari dapat amalan. Amalan pelunas hutang ke doanya dari Rasulullah. Kita semua hafal. Ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu dibaca. Tiap hari dibaca. Saya lain baca doa itu juga begawe. Jangan baca doa manjang begawe dak pernah. Ya. Tak dikabul dan Tuhan ya Allah, tolonglah kabul doa aku. Begawe dak macam mana dia dapat? Ya, jadi doanya itu diajarkan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika apa tadi? Min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. InsyaAllah dilunaskan oleh Allah hutang-hutang kita galau-galau. Gua dah punya hutang, punya. Ada gua saya hutang, cuma nyicil gua bayar ya. Tapi insyaAllah saya dah ada berhubungan dengan bank. Takutnya saya berhubungan dengan bank. Ya. Kenapa? Pertama takut ribanya. Saya berhutang tak ada dengan bank dah. Berhutang dengan siapa? Berhutang dengan tukang, itu tadi tukang tempoyak. Tapi dibayar, ya. Apapun kita tetap dibayar. Saya juga punya hutang. Dengan jamaah saya punya hutang. Di Ihsaniyah saya punya hutang dengan jamaah Ihsaniyah. Apa? Menghatamkan kitab Fathul Qarib. Belum khatam. Ya. Jadi kau hutang. Hutang juga. Jadi hutang itu bukan hanya hutang duit, tapi juga janji itu juga hutang. Ya. Mudah-mudahan kita bisa khatam kitab ya. Amin. Mana kau tadi? Nah itu. Ya. Jadi itu iradat Allah menjadikan segala sesuatu. Wadidduha ay wadiddul iradati. Adapun lawannya sifat iradat al-karahatu. Apa karahah itu? Bimakna adamil iradati. Karahah itu ialah tidak berkehendak. Karahah berarti dipaksa. Ya Allah, cepat dikit kayaukan aku. Itu maksa Allah tidak bisa dipaksa. Makanya kita minta. Ya. Berkehendak, ya terserah Allah mau jadi buat macam mana. Wa'lam anna al-iradata 'inda ahli sunnati. Wa'lam ketahuilah olehmu. Anna al-iradata sesungguhnya iradat Allah Subhanahu wa taala itu 'inda ahli sunnati menurut ahli sunnah wal jamaah ghairul amri war ridha wal ilmi
bukanlah perintah, wal ridha bukan pula ridha, wal ilmi bukan pula ilm. Faqad yuridu wa ya'muru wa yarda. Akan tetapi terkadang Allah itu yuridu, Allah itu sendiri yang berkehendak. Wa ya'muru terkadang Allah sendiri yang memerintah. Wa yarda terkadang Allah itu ridha. Itu qad dia terkadang. Ya. Qad itu kalau masuk pada fi'il madhi maknanya tahqiq. Benar-benar. Kalau masuk pada fi'il mudhari' maknanya taklil. Kadang-kadang. Maka dalam hadis dalam apa tu pakai kata-kata banyak fi'il madhi. Banyak pakai fi'il madhi. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, pasti masuk syurga. Nah, dakhala itu artinya fi'il madhi menyatakan pasti. Ya. Kalau dikatakan man qala la ilaha illallah yudkhilul jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kadang masuk surga, kadang tidak. Makanya untuk menyatakan keyakinan dalam setiap kalimat, dalam apa pakai fi'il madhi. Wa kana Allahu aliman hakima. Ada Allah, kana fi'il madhi, pasti Allah itu maha alim, maha hakim, maha alim. Sama dengan dalil puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Pakai kutiba fi'il madhi, tidak pakai yuktabu. Kalau pakai ya ayyuhalladzina amanu yuktabu alaikum, kadang-kadang puasa itu wajib, kadang-kadang tidak. Itu kita takutnya maknanya. Maka dia bisa jadi wajib, bisa jadi tidak. Kalau pakai kutiba ala, maknanya sudah pasti diwajibkan atas setiap muslimin dan muslimat. Nah, maka di situ sesungguhnya ketahuilah olehmu, sesungguhnya iradat Allah itu menurut ahli sunnah wal jamaah bukanlah perintah, bukan ridha, bukan ilmu. Akan tetapi terkadang Allah itu sendiri yang berkehendak, terkadang Allah sendiri yang menyuruh, memerintah, terkadang Allah sendiri yang ridha. Apa contohnya? Kaimani man allamallahu imanahu. Kaimani man, seperti imannya seseorang, allama, yang mengetahui Allahu siapa Allah, imanahu akan imannya seseorang tersebut. Mithla Abi Bakrin radhiyallahu anhu, seperti imannya Abi Bakar radhiyallahu anhu. Wa hadza yuqalu lahu wajibun li ghairihi. Dan ini dikatakan baginya wajibun li ghairi, wajib bagi yang lain. Li'annahu haitsu ta'allaqa, karena sesungguhnya haitsu ta'allaqa, sekiranya berta'alluq ilmullahi, apa ilmunya Allah, wa iradatihi, dan ilmunya Allah. Min keimani man alima. Wah, salah, bukan allama. Keimani man, seperti imannya seseorang, alima, yang mengetahui Allah siapa Allah, imanahu akan imannya seseorang tersebut. Mithla Abi Bakrin radhiyallahu an, seperti imannya Abi Bakar anhu. Wa hadza yuqalu lahu, dan ini dikatakan bagi Allah wajibun li ghairi, wajib bagi lainnya. Li'annahu, karena sesungguhnya haitsu ta'allaqa, sekira-kira ta'allaqa berhubungan ilmullahi, apa ilmu Allah, wa iradatihi, dan kehendak Allah, biwujudihi, dengan menjadikannya Allah, fi waqtihi, pada waktunya, wajaba wujuduhu, maka wajib adanya sesuatu, fihi, pada waktu tersebut. Ya. Ini berhubungan dengan ilmu Allah. Allah tahu Abu Bakar itu beriman. Ya, tahunya Allah dengan Allah sendiri. Yang membuat Abu Bakar beriman siapa? Allah. Iradatnya Allah. Ya. Dan yang menjadikan itu, kalau Allah berkehendak akan adanya perkara itu, ya wajaba wujudihi wa wajaba wujuduhu fihi, maka wajib ada. Ya, maka dalam surah Yasin apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu, arada syai'an, berkehendak. Ini dalil iradah tadi. Arada, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula, maka Allah tinggal kata apa? Kun, jadi. Fayakun, maka jadi. Maka akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ketika Allah berkehendak untuk sesuatu itu jadi, maka wajib ada, wajib jadi. Ya. Wa yastahilu adamuhu, dan mustahil tidak adanya fi dzalikal waqti, pada waktu tersebut.
Wa yuqalu lahu mustahilun li ghairihi, wa yuqalu dan dikatakan lahu mustahil bagi Allah, mustahilun mustahil li ghairihi bagi selain Allah. Wa qad la yuridu dan terkadang tak ingin, wala ya'muru dan tak memerintahkan, wala yarda dan tak ridha siapa Allah, kal kufri seperti sifat kekafiran, mimman dzukira daripada orang-orang yang disebutkan. Bal huwa mustahilun, akan tapi itu mustahil hukumnya, kama marra sebagaimana keterangan yang telah lalu. Wa qad yuridu dan terkadang berkehendak siapa Allah, wala ya'muru dan tak memerintahkan, wala yarda dan tak pula ridha siapa Allah. Allah terkadang berkehendak tapi dia tak memerintahkan, dan Allah juga tak ridha. Seperti apa? Kal kufri, seperti kekufuran, mimman daripada orang, alima yang mengetahui Allah siapa Allah, adama imanihi, seperti mengetahui Allah, adama imanihim, akan ketiadaan iman mereka. Misla Fir'auna, seperti Fir'aun, boleh dibaca mislu Fir'auna, seperti Fir'aun, wa Hammana dan Wahamman dan Hamman, wa Qarun dan Qarun. Wa kal ma'asi, dan seperti perbuatan-perbuatan maksiat, al-waqi'ati yang terjadi fil kauni, di alam ini. Jadi Allah itu kadang berkehendak dan dia ridha, juga dia yang memerintahkan. Apa contohnya? Seperti imannya Abi Bakar. Abi Bakar kok siapa nama aslinya? Ya, nama Abu Bakar itu sebelum beliau Islam namanya Abdul Ka'bah. Setelah beliau masuk Islam, ada yang menyebutkan diganti namanya jadi Abdullah. Kemudian lebih terkenal dengan panggilan Abu Bakrin. Ya. As-Siddiq itu gelar yang didapat ketika Rasulullah balik dari melaksanakan Isra wal Mi'raj. Kalau sahabat-sahabat yang lain masih agak ragu-ragu. Tapi kalau Abu Bakar, Muhammad pergi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sudah tu katanya naik ke atas Sidratul Muntaha. Nyombong tak? Tak, aku yakin kalau Muhammad yang mengerjakan, pasti itu terjadi. Maka bergelarlah dia As-Siddiq. Itu nama Abu Bakar. Nama sebelum Islamnya namanya Abdul Ka'bah. Ya, ini maksud riwayat. Ada terkadang Allah itu ridha, Allah itu berkehendak, tapi Allah tak memerintah dan Allah tak ridha. Contohnya seperti apa? Seperti kufurnya Fir'aun, kufurnya Haman, kufurnya Qarun. Kalau Fir'aun kita lah tahu galau, ya, ngaku Tuhan. Ada tak orang ngaku Tuhan di zaman kini? Banyak. Na'udzubillah. Ada yang terbaru itu ngaku Nabi ke-26. Namanya Zenluang. Siapa nama tu? Zeluang. Apa seluang namanya? Bukannya macam tu. Ngaku Nabi ke-26. Ya Allah. Ada juga dulu namanya ngaku Nabi Muhammad, katanya bukan penutup. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Pengikutnya disebut namanya Ahmadiyah. Itu sekarang pusatnya di Inggris sana. Na'udzubillah. Di Indonesia ada juga ngaku Nabi. Ada dulu ngaku Nabi namanya Sumanto. Nabi Sumanto, ya beda ni nak rasa. Kalau baca selawat Nabi Muhammad kan enak. Allahumma salli ala Muhammad. Terus Sumanto, Allahumma salli ala Sumanto. Ya. Beda. Ya. Ada juga ngaku Jibril. Siapa? Lia Eden. Baru meninggal. Ya, Lia Edan kata orang. Ngaku Jibril betino. Laki Mikail. Ya Allah, kata saya. Na'udzubillah. Itu orang sesat fi dhalalim mubin. Apakah Allah tahu? Allah tahu, tapi Allah tak ridha. Ada lagi Haman. Siapa Haman itu? Haman itu adalah tangan kanannya Fir'aun. Haman itu jarang kita dengar. Padahal di Quran 6 kali nama Haman itu disebut. 6 kali. Termasuk Fir'aun pernah memerintahkan kepada Haman, "Ya Haman, wahai Haman, buatkan aku satu istana yang tinggi sampai menjulang langit, biar aku bertemu dengan Tuhannya Musa." Jadi di zaman Fir'aun sebenarnya sudah ada gedung-gedung yang bertingkat tinggi. Siapa arsiteknya? Pemerintah yang dimusuh? Haman. Di situ dibuat oleh Fir'aun. Setiap kali gedung tinggi dibuat, di situ di ujung itu oleh Fir'aun diambilnya anak panah, dilumuri darah, ditancapkan ke gedung yang paling tinggi.
Menurut satu riwayat, kenapa Fir'aun membuat seperti itu? Tujuannya adalah beliau berdusta mengatakan bahwasanya nyebut, "Oi, Musa, Tuhan kau lah mati ku panah, tengok berdarah tu." Wah, padahal gawe Fir'aun nyombong. Nah, tukang olok-olok, tukang kojok-kojok Haman ko tadi. Termasuk untuk menyerang Muhammad, menyerang Fir'aun, menyerang Musa ketika Nabi Musa menyeberangi laut itu tukang ojok-ojoknya salah satunya adalah Haman. Tapi karena Haman itu adalah termasuk orang yang kufur, beliau kalau beliau Haman aman ya. Dia meninggal serempak dengan Fir'aun di laut Merah. Meninggal serempak dengan Fir'aun. Haman. Kalau Qarun, tahu galau kita kok. Qarun itu manusia paling kaya di muka bumi. Tidak ada manusia yang paling kaya melebihi kekayaan Qarun. Kunci gudang hartanya baik itu harus dibawa lebih dari 7 unta. Kuncinya baik. Kunci hartanya tu. Ya. Lebih macam mana? Wah, tak tahu saya. Mayangkannya tak faham. Ya. Seluas gedung kita kok banyak pokoknya. Saking banyaknya harta Qarun. Tapi sayang, dia juga orang yang tidak beriman, kufur kepada Allah. Dan ketiga-tiganya itu ada pada satu masa, yaitu masa Nabi Musa alaihi salam. Itu iradat Allah. Wa kal ma'asi, dan seperti perbuatan maksiat. Allah berkehendak memang membuat perbuatan maksiat, tapi Allah tidak ridha dan Allah tidak menyuruh. Awas kamu. Kau maksiatlah kamu. Ada ancaman dari Allah. Ini namanya iradat Allah. Kenapa Allah membuat? Itu suka-suka Allah. Terserah Allah buatnya. Ya. Ngapa dak Allah buat kita ko alim galo ya? Ngapa dak dibuat Allah kita ko masuk surga galo ya? Apa guna neraka? Itu jawaban orang lolo kan macam tu. Jawaban orang lolo. Ngapa kita ko dak kaya galo ya? Kalau kita kaya galo, siapa yang nak berawe di kebun? Siapa nak nanam beras? Kau kaya galo. Bang nak beli apa? Kau olah kebun aku bagi 1 miliar. Kau 1 miliar, aku 2 miliar bayar kau. Macam mana? Kaya galo. Maka supaya imbang, ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit. Ya. Cuman jangan pula mentang-mentang dia ke dokter lagi berdoa, ya Allah sakitkan kalau orang biar penuh rumah sakit. Tak boleh pula. Ya, tak boleh pula. Haram. Ya, yang menyo dokter ya tabib mengobati. Nah, itu semua adalah iradat Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jami'a waqi'un bi iradatihi ta'ala. Maka itu fa innal jami'a, maka sesungguhnya itu semua waqi'un, terjadi bi iradatihi ta'ala, dengan adanya kehendak Allah taala. Wa qad ya'muru, terkadang Allah yang memerintahkan, wala yuridu, tetapi Allah tak Allah memerintahkan, wala yuridu, tetapi Allah tak berkehendak. Apa contohnya? Ka imani man, seperti imannya seseorang, alima, yang mengetahui Allah, siapa Allah, annahu la yu'minu, sesungguhnya ia tak beriman. Ya. Kal imani mimman dzukira, seperti imannya seseorang yang telah disebutkan. Wa innama amarahum bihi ma'a kaunihi lam yurid minhum, dan hanya saja amara, memerintahkan siapa Allah, hum, kepada man, bihi, dengan beriman, ma'a kaunihi, bersama adanya Allah itu, lam yurid, tak mengendaki, minhum, daripada mereka, li hikmatin, karena adanya hikmah. Itu hikmahnya tadi. Ya. Kenapa orang tak kaya galau ya? Kalau kaya kalau siapa yang bekerja? Kenapa orang tu tak punya? Kenapa orang tu harus tak punya mobil apa ya? Kenapa orang tu tak punya motor galau ya? Seharusnya orang tu punya motor galau. Kalau orang punya motor galau, kaki tukang ketek siapa yang nak namang? Ya, maka itu namanya keseimbangan. Keseimbangan. Sudah sunnatullah yang dibuat. Ya. Kalau ditanya, ngapa aku kau tak kaya ya? Sedangkan dia tu kaya banyak, semayang tak pernah. Hati-hati. Kalau ada orang kaya, semayang tak pernah, badannya sehat terus, bininya cantik terus, anaknya alim, anaknya sehat terus, padeh terus, hati-hati. Itu namanya istidraj. Apa? Istidraj. Hati-hati. Istidraj itu ujian. Kan galak kita tengok tak?
mobilnya banyak, hartanya banyak, yang dikena ada, tanahnya luas, bedengnya berpuluh pintu, ada kan? Tapi semayang tak pernah, haji okey, umrah terus, semayang tak pernah, zakat tak pernah. Hati-hati, jangan bangga dengan orang yang macam itu. Apa tadi? Istidraj. Hati itu, istidraj. Apa istidraj guru? Ujian dari Allah. Ya, diuji. Mana tadi itu? Li hikmatin. Ya, karena adanya hikmah. Ya'lamuha Allah Ta'ala. Ya'lamu yang mengetahui akan hikmah Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? La yas'alu, yang tak bertanya-tanya, amma yaf'alu, daripada apa yang dikerjakan Allah. Fal aqsamu arba'atun, maka adapun baginya itu adalah 4. War ridha lazimun lil amri. War ridha, dan adapun ridha, lazimun itu lazim lil amri, kepada satu perkara. Wa tata'allaqul iradatu bikulli mumkinin, dan berhubunganlah apa segala iradat, kehendak Allah itu bikulli mumkinin, dengan segala yang mungkin. Kal qudrati, seperti sifat qudrat, kuasanya Allah Ta'ala. Qudrat Allah berhubungan dengan segala yang mungkin. Iradat Allah juga berhubungan dengan segala yang mungkin. Lakin akan tetapi ta'allaqa al-qudratu ta'alluqa ijadin wa i'damin. Akan tetapi ta'alluqnya apa sifat qudrat itu adalah ta'alluq menjadikan dan meniadakan. Kalau qudrat, kuasa Allah itu kuasa menjadikan, kuasa tidak menjadikan. Wa ta'alluqul qudrati, adapun ta'alluqnya qudrat, tadi saya baca fi'il ya. Tak, ini betul ya. Dibaca ta'alluqul qudrati. Adapun ta'alluqnya qudrat, ta'alluqu ijadin wa i'damin, adalah ta'alluq menjadikan dan meniadakan. Wa ta'alluqul iradati, dan adapun ta'alluqnya iradat, ta'alluqu takhsisin, ialah ta'alluq mengkhususkan kepada satu pekerjaan. Ya, ta'alluqnya ta'alluq takhsis, ta'alluq mengkhususkan. Fala tata'allaqu bil wajibi wala bil mustahili. Tidak, maka tidak berta'alluq apa sifat iradat bil wajibi dengan perkara yang wajib, wala bil mustahili, dan tidak dengan yang mustahil. Wa syamila al mumkina, dan mencakup kepada yang mungkin, al khairu wasyarru, apa perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jadi yang menciptakan baik dan buruk siapa? Allah. Atas kehendak siapa? Allah. Fala yaqa'u fil kauni syai'un min khairin aw syarrin illa bi iradatihi ta'ala. Fala yaqa'u, maka tak terjadi, fil kauni, di alam ini, syai'un apa sesuatu, min khairin berupa kebaikan, au syarrin atau keburukan, illa bi iradatihi ta'ala, kecuali dengan iradahnya Allah Ta'ala. Id la yasihhu, karena sesungguhnya tidak sah, id la yasihhu, karena tak sah, ay yaqa'a fil kauni syai'un qahran anhu, tak sah terjadinya fil kauni, pada alam ini terjadi syai'un apa sesuatu, qahran, karena dipaksa, anhu daripada Allah Ta'ala. Ya. Allah menciptakan baik dan buruk atas kehendak Allah, ya keinginan Allah, bukan karena Allah dipaksa. Ya Allah, harus punya baik, dah bisa. Sama dengan kita. Maaf, tugas kita kok cuman ngajak. Tugas kita kok cuman ngajak, nyuruh. Perkara orang tu nak tak nak, itu urusan dia. Ya. Ada kanti kita, hobinya orang semayang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dan berkumandang, masih duduk juga tepi jalan. Apalah salah masuk ke masjid, sudah tu siap-siap salat sunat. Ya. Duduk kaki lakoman Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru nyunyung nak masuk ke dalam masjid. Nah, itu kan salah tak sebenarnya? Kita ajak, apa yo je daripada duduk luar ini, kita tunduk di masjid. Apa hak kau? Aku nak akulah. Dan nak, ya sudah. Ya, tugas kita ngajak. Mau tak mau itu terserah dia. Ya, karena kita tidak punya qahran, sifat memaksa. Tapi kalau ada kemungkaran, wajib tidak dirubah, wajib. Alhamdulillah kini kita di seberang ada namanya itu, apa namanya, KMJKS, Komunitas Masyarakat Jambi Kota Seberang.
KMJKS kini sedang berjuang ingin membuat perda khusus untuk seberang Kota Jambi. Yang perempuan harus pakai jilbab, yang laki-laki harus berpakaian sopan. Itu dari pakaian. Ada perda seberang itu menjadi cagar budaya Muslim. Kalau kini kan maaf nian, saya subuh Sabtu itu kan ngisi pengajian di Masjid Desa Nia. Kadang kalau Sabtu Minggu itu kan orang libur ojo. Ya Allah, kalau jam 6:30 lah nak selesai ngaji itu, why, yang Cino-Cino putih mulus tu kan, lewat pakai sepeda ngiut. Ganti ko apa? Fokusnya kata saya, nah sudah tak kena duli lagi saya. Ngapa? Nengok keluar. Ngapa? Elok nian. Apa akhirnya apa? Pahala ngaji ko tadi ko hilang. Gara-gara nengok paho tadi ko. Orang yang dari seberang situ tu ketika bersepeda ke siko ko dah pula mikir kita ko kamu santri apa tidak. Kadang adalah pakai baju cuman yang rabi ketat mengetat. Singo macam ku nampak kalau. Ya Allah. Akhirnya apa? Pahala ngaji tadi hilang. Apa? Mulai dari ujung situ sampai ujung situ. Kepala tak tengok. Habislah pahala. Nah, maka ikhtiar KMJKS waktu itu membuat perda, mudah-mudahan bisa terlaksana kita seberang itu. Ya. Juga menjaga yang gadis kalau keluar pakai pakaian yang elok. Ya, jadi yang bujang kalau bukan mahram usahakan jangan berboncengan. Itu ya kita hargai itu. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Ya, amin. Ai guru ngapo? Tak usahlah guru, kalau Tuhan nak buat dak. Jangan macam tu. Sebab kita punya usaha, disuruh ikhtiar. Sebab Allah juga berfirman dalam Quran, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tu tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya sendiri. Kalau sudah dirubah baru Allah ridha. Nah, kalau misalnya timbul maksiat di kampung kita, macam mana? Ada prostitusi di pangkal pasir panjang tu, lah mulai ada diskotik misalnya, ada kafe, apa lagi? Pucuk pindah ke Puting misalnya, na'udzubillah. misal. Sehingga macam mana kau? Dirubah pada, biarlah, kata Tuhan nak terbakar, indah. Tak bisa. Kita harus bergerak. Kenapa? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bertentangan, tidak bertentangan. Kenapa? Karena kita manusia memang diperintahkan apa? Ya'budun, ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah bukan cuma sembahyang, tapi merubah kemungkaran itu juga ibadah. Mudah-mudahan niat baik para pendiri KMJKS, penggerak KMJKS ko diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, khilafan lil mu'tazilati, berbeda halnya dengan pendapat Mu'tazilah lagi. Al-qailina, yang mengatakan bi anna iradatahu ta'ala la tata'allaqu bisyururi wal qaba'ihi. Apa kata Mu'tazilah? Kata Mu'tazilah bi anna iradatahu, sesungguhnya iradatnya, kehendaknya Allah Ta'ala, la tata'allaqu, tak berhubungan, bisyururi wal qaba'ihi, dengan kejelekan dan keburukan. Walakin yajibu alaina al-adabu ma'allahi ta'ala, akan tetapi wajib alaina atas kita al-adabu, apa? Beradab, bertata krama, ma'allahi ta'ala, dengan Allah Ta'ala. Bi alla tunsaba asyururu wal qaba'ihu ilaihi, dengan tidak menyandarkan sifat buruk dan sifat jelek ilaihi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Illa fi muqamit ta'limi, kecuali pada batasan taklim. Fa inna dhalika yajuzu kanisbati khalqil umuri al-khasisiyati ilaihi ta'ala. Kecuali fi muqamit ta'limi, pada
tempat taklim belajar. Fa inna zalika, maka sesungguhnya demikian itu yajuzu, hukumnya boleh, kanisbati khalqil umuri, seperti menisbahkan penciptaan segala perkara, al khasisiyati, yang hina, ilaihi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Fala yajuzu an yuqala fi ghairi muqamit ta'limi, maka tak boleh dikatakan pada selain posisi taklim belajar, Allahu khaliqul qirdati, Allah yang menciptakan kera, wal khanaziri, dan babi-babi. Ya. Jadi ada kata Mu'tazilah, kalau menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, siapa yang menciptakan baik dan buruk? Yang menciptakan baik dan buruk Allah. Iya, tapi Mu'tazilah bilang tidak. Yang menciptakan baik dan buruk itu kita sendiri. Yang menciptakan baik dan buruk itu katanya kita sendiri. Kita harus beradab dengan Allah, cuman kita sandarkan kepada Allah. Apa bedanya? Kita sandarkan perbuatan dan baik dan buruk itu karena kita sandarkan perbuatan baik dan buruk itu kepada Allah. Kalau menurut Mu'tazilah tadi, yang menjadikan sifat iradah Allah itu tak berhubungan dengan sifat kejelekan dan keburukan. Ya, sifat Mu'tazilah itu tidak berhubungan dengan kejelekan. Menurut Mu'tazilah, Allah itu tak berhubungan dengan sifat jelek dan buruk. Akan tetapi wajib atas kita beradab pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyandarkan keburukan dan kejelekan itu kepadanya, cuma nyandarkan baik. Namun illa fi muqamit ta'lim, pada posisi kita belajar itu boleh menyandarkan segala perbuatan yang buruk, menyandarkan segala penciptaan yang buruk ini kepada Allah Ta'ala. Ya. Misalnya Allah yang menciptakan kera itu sifatnya buruk. Allah lah yang menciptakan babi itu menjadi haram. Menurut Allah menciptakan babi sehingga menjadi buruk, itu menurut akidah Sunnah wal Jamaah dalam posisi taklim boleh-boleh saja. Namun hakikatnya kenapa Allah menciptakan babi? Ya kehendak Allah. Batas itu saja batas penjawabnya. Ya. Apakah babi itu baik? Buruk menurut kita. Tapi ada tak hikmah diciptakannya babi? Ada. Ya. Kenapa? Setiap segala penciptaan itu pasti ada hikmah di dalamnya yang terkandung. Aku dikit lagi, kita lanjut dikit ya. Wad dalilu ala dzalika ay thubutil iradati lahu ta'ala. Dan adapun dalil atas yang demikian itu, dalil yang itu apa? Ay thubutil iradati lahu ta'ala. Dalil tetapnya sifat iradat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wujudul alami wa tarkibi, ialah adanya ini alam, wa tarkib, dan susunan segala komponen-komponen ini alam. Annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, law lam yattasif bil iradati, jikalau sekiranya Allah itu tak bersifat dengan sifat iradat, lakana karihan, maka Allah itu bersifat karihan, maha terpaksa. Walau kana karihan, dan jikalau Allah itu bersifat maha terpaksa, au adimal iradati, atau zat yang maha tak membutuhkan iradat, lam yattasif bil qudrati, niscaya Allah tak bersifat dengan kuasa. Lakin ada muttisafihi biha muhalun, akan tetapi ketiadaan Allah itu bersifat tidak bersifat qudrat, tidak bersifat iradat, muhalun itu hukumnya mustahil. Idh law lam yattasif biha, karena sesungguhnya jikalau tak bersifat biha dengan sifat iradat siapa Allah, lakana ajizan, niscaya Allah itu maha lemah. Kalau Allah itu tak bersifat dengan sifat qudrat, lakana ajizan, maka Allah itu bersifat maha lemah. Wa kaunuhu, dan Allah itu lemah, ajizan, hukum wa kaunuhu ajizan, dan adapun Allah itu bersifat keadaannya lemah, muhalun, hukumnya mustahil. Idh law ajaza lamma awjada syai'an, karena jikalau ajaza, lemah siapa Allah, lamma ketika awjada menjadikan syai'an segala sesuatu, minal hawadisi daripada yang baharu. Jikalau Allah itu awjada lemah, manakala awjada menjadikan, mewujudkan siapa Allah minal hawadisi daripada segala yang baharu,
wa dzalika batilun, dan adapun lemahnya Allah itu hukumnya batil, limusyahadati wujudiha, karena disaksikan adanya sifat Allah Ta'ala tersebut. Fa batala ma udiya ilaihi, maka batallah segala yang ditunaikan kepadanya. Batal adamul ijadi, apa ketiadaan menjadikan. Wa huwa ajzuhu, wa huwa adapun batalnya itu ajzuhu, ialah lemahnya Allah Ta'ala. Wa idzan tafa al ajzu, dan jika intafa tidak ada al ajzu, apa lemah, jika tiada sifat lemah